Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Ketua PSSI Erick Thohir, bersama Sintayong serta ofisial Timnas Indonesia, bertekad besar dalam meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, agar dapat tembus di kompetisi besar, seperti Piala Dunia. Itu hal yang sangat dan mungkin akan terjadi, melihat perkembangan Timnas Indonesia saat ini menunjukkan kualitas dan kolektivitas bermain yang begitu baik. Tidak hanya baik dalam permainan saja, generasi Timnas yang saat ini sedang didongkrak juga mempunyai mental bertarung yang begitu baik, tidak takut melawan negara manapun. Hal itu sudah dibuktikan dalam beberapa laga sebelumnya, termasuk saat melawan tim juara dunia Argentina, mulai dari Timnas usia 20, Timnas usia 23, hingga Timnas senior. Ketiganya mempunyai kualitas yang bagus. Ketiga timnas itu juga lolos di ajang Piala Asia secara murni melalui jalur kualifikasi Piala Asia. Progres kemajuan pesat Timnas Indonesia, yang saat ini sudah diperkuat para pemain muda bertalenta internasional, tidak lantas membuat PSSI dan pelatih Timnas puas. Begitu menjanjikannya skuad Timnas di masa mendatang. Baru-baru ini, ada beberapa pemain keturunan atau diaspora yang mengutarakan keinginannya membela Timnas Indonesia. Bahkan sebagian dari mereka sudah berkomunikasi dengan PSSI, tinggal tunggu proses hingga resmi bergabung di skuad Timnas Indonesia. Ada banyak prosedur yang harus dipenuhi agar dapat membela Timnas, di antaranya pemain keturunan Indonesia yang wajib mempunyai kualitas top internasional. Kabar baiknya, semua pemain yang akan bergabung di skuad Timnas Indonesia memenuhi syarat itu. Lalu siapa sajakah para pemain diaspora yang akan dinaturalisasi dengan bekal permainan kualitas dunia? Berikut daftar beberapa nama pemain top yang akan segera bergabung skuad Timnas Indonesia. Yang pertama Nathan Cho. Nathan merupakan pemain Belanda, berdarah Indonesia, pemuda kelahiran tanggal 22 Desember tahun 2001 kelahiran Amsterdam, yang kini usianya baru 22 tahun. Dengan postur tinggi badan 182 cm, Nathan juga mempunyai karir sepak bola profesional yang cukup bagus. Dimulai dari Akademi Excelsior di Belanda, begitu baiknya kualitas pemain muda ini. Saat ini Nathan Cho membela salah satu klub di Liga Inggris, yakni Swansea City. Line up posisi baku Nathan adalah spesialis bek kiri. Namun Nathan juga bermain baik sebagai fullback. Pemain yang kedua, JIZES, bek milik klub Liga Top Eropa, yakni Liga Italia di klub barunya Venezia. Bek tangguh berpostur tinggi besar, dengan tinggi 190 cm, JIZES menyatakan dengan terang-terangan, dia mengaku ingin membela Timnas Indonesia dan terbuka jika dirinya sangat ingin dinaturalisasi oleh PSSI, dan segera bergabung di skuad Garuda. Jika JIZES sudah rampung menjalani proses naturalisasi, maka lini belakang Timnas akan semakin tangguh. Dengan begitu, JIZES akan menambah stok lini belakang Timnas Indonesia yang melimpah, dengan kekuatan pertahanan tangguh versi tim Eropa. Yang ketiga, Emil Audero Mulyadi. Posisi Emil sebagai penjaga gawang. Mungkin dari Anda sudah tak asing lagi dengan kiper tangguh yang satu ini. Emil Mulyadi merupakan mantan kiper Sampdoria, yang sekarang telah memperkuat klub raksasa Eropa yakni Inter Milan, kiper yang pernah dijebol oleh mega bintang dunia Cristiano Ronaldo, dengan gol spektakuler yang membuat dunia tercengang. Bagaimana tidak, gol Ronaldo dengan lompatan 2,7 meter itu, menjadi gol dengan lompatan tertinggi di dunia, dan menjadi gol fenomenal bagi CR7, dan Emil Mulyadi, pemain kelahiran Mataram tanggal 18 Januari tahun 97, yang kini berusia 26 tahun tersebut, sedianya ingin membela Timnas Italia. Namun persaingan yang begitu ketat di Italia, membuat Emil Mulyadi harus bersaing dengan pemain lain yang juga berkualitas baik. Tak ada kepastian menjadi kiper utama Timnas Italia. Akhirnya Emil Mulyadi menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia.
Sebetulnya, tidak hanya 3 pemain berkualitas saja yang sudah disebutkan di atas, yang akan segera dinaturalisasi dan bergabung skuad timnas Indonesia. Masih ada beberapa nama pemain dengan kualitas top Eropa, yang juga berminat untuk dinaturalisasi. Namun PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, belum mengonfirmasinya kembali. Jika semua pemain berkualitas top Eropa berhasil dinaturalisasi, bisa dipastikan, kekuatan lini belakang timnas Indonesia akan semakin tangguh. Dengan tambahan stok pemain berkualitas baik, antara pemain cadangan dengan pemain inti akan mempunyai kekuatan yang berimbang. Dengan demikian, sangat mungkin Indonesia akan tembus menjadi peserta mewakili negara ASEAN di ajang Super Akbar Piala Dunia 2026. Sebelumnya pertandingan antara Indonesia kontra tim juara dunia Argentina juga sempat mengejutkan media Argentina dengan kekuatan Indonesia, yang hanya memandang dari segi ranking yang jauh tertinggal, namun di atas lapangan, merupakan tim yang bisa jadi bumerang bagi tim besar sekelas Argentina. Lionel Scaloni yang merupakan pelatih timnas Argentina sempat khawatir saat laga sedang berjalan. Dia menyebut, kekuatan sepak bola Indonesia sulit ditebak, Indonesia sangat kuat saat bertahan, namun sangat berbahaya jika menyerang. Terbukti di babak pertama Argentina tidak mampu menembus pertahanan Indonesia. Berlanjut di babak kedua, timnas Indonesia keluar menyerang dan terbukti, tim sekelas juara dunia Argentina kewalahan menahan serangan cepat Indonesia. Hal itu mencerminkan kekuatan timnas Indonesia sangat layak bersaing di kancah dunia. Dengan materi pemain muda berbakat dengan kualitas dan kolektivitas permainan tim yang baik, ditambah jika beberapa pemain kualitas top Eropa selesai dinaturalisasi, akan menjadi ancaman baru di negara kawasan Asia, bahkan menjadi kekuatan baru di kancah dunia, yang akan ikut serta meramaikan Piala Dunia berikutnya. Kelayakan, kualitas permainan, dan kekuatan timnas Indonesia, tidak hanya dipuji di Indonesia. Pernyataan itu justru berasal dari para pelatih tim kuat luar benua. Tak hanya itu, media Jepang juga mengakui, jika timnas Indonesia menjadi ancaman nyata di ajang Piala Asia. Berbagai media luar negeri yang menyorot perkembangan pesat kualitas permainan Indonesia menjadi kekuatan baru negara Asia di kancah sepak bola dunia. Diperkirakan, setelah melewati berbagai proses, kekuatan timnas Indonesia siap bersaing di ajang terbesar 4 tahunan, yaitu Piala Dunia 2026. Sebelum meninggalkan video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe di channel YT Real ini, agar mendapatkan berita dan informasi penting seputar berita dan informasi yang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. By YT Real.